Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan, baik itu kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan sosialisasi pengimbasan budaya positif di SD Negeri 024776 Binjai Kota. Adapun susunan acaranya, yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri, dan yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa yang akan dibawakan oleh ibu kita yaitu Bu Nur Aini Hasibuan, dan yang keempat adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Surya Gunawan, dan yang kelima yaitu kegiatan inti yaitu sosialisasi pengimbasan budaya positif di SD Negeri 024776 Binjai Kota yang akan dibawakan oleh JGP kita Angkatan 11, dan acara yang keenam adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi yang pertama, saya ingin memberikan satu pantun untuk Bapak dan Ibu yang berada di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, jalan-jalan ke Selat Malaka, singgah sebentar menghilangkan rasa lelah. Mana cakep ya Bapak Ibu? Baiklah Bapak Ibu, acara akan saya buka dengan mengawali membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu Bapak dan Ibu dipersilakan berdiri sejenak. Baik Bapak Ibu, kita langsung masuk ke acara kita yang ketiga, yaitu doa yang akan dibawakan oleh Ibu Nur Aini Hasibuan. Kepada Bu Nur Aini saya persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah diberi kesempatan dan kepercayaan untuk baca doa pada kesempatan ini. Bapak saya kepada Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas sholihin. Allahumma ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, pada hari ini kami mengadakan kegiatan perimbasan budaya positif di SD Negeri 02476 ini oleh CGP calon guru penggerak angkatan 11 pada saat ini. Kami bermohon kepadamu ya Allah, mudahkanlah para guru CGP angkatan 11 ini untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan permudahkan segala urusannya dalam melaksanakan CGP angkatan 11 ini. Dan kepadamu lah kami bermohon untuk para guru kami di SD Negeri 02476 ini menjadi guru-guru yang profesional untuk dapat mengimbaskan kepada anak-anak didik kami di SD Negeri 02476 supaya anak didik kami menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadamu ya Allah, dan sesuai dengan tujuan daripada pendidikan di Indonesia. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami bermohon dan kepadamu lah kami meminta pertolongan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana firlana wa tarhamna lakunna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bu Nur Aini Hasibuan saya ucapkan terima kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke acara kita selanjutnya, yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita,
yaitu Pak Surya Gunawan. Kepada Pak Surya Gunawan saya persilakan dengan segala hormat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama dan tak lupa selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kegiatan kita pada hari ini kita bisa berkumpul hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan mengikuti kegiatan pengibasan oleh CGP Angkatan 11. Selawat berangkaikan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan berselawat kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan yang saya hormati, terutama ibu-ibu guru sekalian, pada kesempatan ini kiranya ini adalah kegiatan kita yang sangat baik, yaitu kegiatan pengibasan yang merupakan aksi nyata kegiatan dari CGP, seorang calon guru penggerak, untuk membagikan, mentransfer apa yang didapat dari kegiatan pendidikan di kegiatan program guru penggerak. Jadi kiranya apa yang didapat dibagikan dalam bentuk pengibasan di dalam sekolah. Jadi di sini ada yang bertugas sebagai penyampai atau pengimbas, dan kita juga sebagai yang diimbaskan ikut mengikuti. Harapannya apa? Supaya apa yang disampaikan atau apa yang diimbaskan itu bisa cepat, ya, cepat sebagaimana tujuannya bisa juga kita praktekkan atau kita laksanakan di kegiatan kita di kelas. Nah, baik, menyinggung soal budaya positif sesuai dengan topik pengimbasannya, ya. Sesuai dengan topik pengimbasan budaya positif, maka di sini ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan juga. Mungkin nanti akan lebih detail disampaikan oleh guru penggeraknya, ya, CGP Angkatan 11 nanti akan menyampaikan lebih rinci. Namun saya memberikan sedikit pengantar sesuai catatan yang saya miliki. Saya ingin berbagi juga bahwasanya pentingnya upaya untuk menciptakan budaya positif di sekolah memang sangat penting. Nah, itu perlu kita sadari bersama. Sebagai warga sekolah, sebagai guru, sebagai pendidik yang berada di sekolah, kita harus memahami betul bahwasanya kita memang perlu atau memiliki peran untuk membangun budaya positif di sekolah, yang mana gunanya itu adalah untuk perwujudan nilai-nilai keyakinan universal, ya, yang berawal dari perubahan paradigma, di mana seorang guru yang tadinya adalah sebagai pengontrol, ya, pengontrol perilaku dari peserta didik, maka dengan budaya positif kita bisa belajar untuk merubah paradigma sebagai bahwasanya apa yang dilakukan siswa itu tidak sepenuhnya kita yang mengontrol. Jadi bahwasanya di dalam budaya positif, siswalah yang diberikan kembali bahwasanya keyakinan bahwasanya untuk merubah apa yang salah. Nah, jadi ketika ada yang salah kepada siswa atau yang salah dari siswa, bukan kita yang mengontrol mereka untuk berubah, tapi adanya ya kesadaran dari diri siswa itu sendiri untuk berubahnya. Nah, selanjutnya adalah bahwasanya kita tidak lagi memberlakukan hukuman, ya. Perlu kita sadari bahwasanya mungkin paradigma yang lama atau yang lalu bahwasanya kesalahan itu identik dengan melakukan hukuman, ya. Sebagai seorang guru mungkin cara yang paling gampang adalah dengan memberikan sanksi atau hukuman. Namun paradigma yang sekarang berubah, bahwasanya tidak lagi harus memberikan hukuman, tidak lagi dibenarkan, tapi adalah perlunya menggali bahwa siswanya untuk lebih menyadari bahwasanya kesalahannya harus ditebus dengan kegiatan yang lebih baik untuk istilahnya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Nah, dengan begitu siswa menjadi sadar dari motivasi dalam dirinya untuk tidak melakukan kesalahan kembali.
Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang seyogianya itu memang dimiliki oleh makhluk hidup, terutama siswa kita, di mana ya sebagai sifat dasar manusia bahwasanya manusia itu kan butuh untuk bertahan hidup atau survival, di mana kebutuhan itu berkaitan dengan fisik. Selanjutnya ada juga kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Nah, ini adalah sebuah kebutuhan akan penerimaan. Selanjutnya juga ada kebutuhan untuk penguasaan, di mana semua makhluk hidup atau manusia itu membutuhkan pengakuan untuk atas kemampuan yang ada pada dirinya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, kita pahami setiap manusia itu memang pada dasarnya memang ingin bebas, tidak terikat. Makanya mungkin ada kebebasan yang melebihi dari atau di luar batas, sehingga itulah terjadi faktor kesalahan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi apalagi anak-anak ya, siswa kita di sekolah dasar, maka anak-anak dominan paling pengen itu memang butuh kesenangan, apalagi di sekolah. Ya itulah gunanya kita di sekolah bersama-sama menciptakan lingkungan yang ramah dan menyenangkan. Jadi apapun ceritanya, sekolah adalah bagian dari siswa, di mana kita menyebut sekolah adalah rumah kedua. Jadi kita berharap kegiatan kita, ya, apa yang kita lakukan, aktivitas kita membuat siswa menjadi nyaman dan merasa senang untuk berada di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sebagai guru menyadari yang 5 tadi, besar harapan kita adalah siswa itu dengan senang hati, dengan motivasi dari dalam dirinya akan melaksanakan budaya-budaya positif yang kembali kepada dirinya, bisa membuat dirinya semakin maju dan semakin lagi maksimal ketika belajar atau beraktivitas di sekolah. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa alasan di mana manusia selalu atau kita mencoba untuk melakukan sesuatu itu, biasanya itu faktor penentunya adalah berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Nah, memang siswa kita juga pasti melakukan itu. Mereka datang ke sekolah melakukan aktivitas, pasti juga berusaha untuk tidak melakukan kesalahan, karena ketika konsekuensinya mereka pahami, ketika mereka melakukan kesalahan, dia akan dihukum. Nah, itu sudah mulai terjadi kesadaran pada dirinya. Nah, selanjutnya juga ada juga upaya atau motivasi di mana kita atau siswa itu berusaha melakukan sesuatu atas dasar imbalan. Jadi motivasi bisa tadi takut akan terjadi kesalahan, bisa juga ingin mendapatkan imbalan. Jadi apa yang dilakukan siswa terkadang itu berharap bisa mendapat imbalan. Imbalan itu tidak harus berbentuk kepada barang, bisa pujian. Nah, jadi kita memahami bahasanya karakter siswa kita yang banyak itu, ada yang mencari perhatian, sebenarnya berharap ada motivasi dalam dirinya, ingin apa ya, melakukan ini, kutip sampah supaya dipuji atau apa, mereka pasti juga berharap seperti itu. Nah, yang ketiga adalah mereka berharap melakukan sesuatu itu adalah untuk apa yang menjadi tujuan mereka atau apa yang mereka inginkan. Nah, jadi semuanya yang dilakukan itu tentunya harus ada tujuannya atau meyakini akan nilai-nilai. Kalau aku melakukan itu ada keyakinan mau apa gitu, ada tujuannya. Nah, berdasarkan alasan tersebut, maka kita untuk tindakan pendisiplinan di sekolah itu sebaiknya mulai dari saat ini dan seterusnya itu tidak lagi melakukan hukuman fisik, ya, atau hukuman yang bersifat emosional. Artinya apa? Jangan sampai tidak hanya fisik yang terluka, tapi bisa juga kejiwaannya, batinnya, seperti bentakan. Itu kan tidak fisik, verbal, tapi bisa menyakitkan. Ya, jadi upayanya adalah kita menyadari betul bahwasanya apa yang kita lakukan bukan sepenuhnya untuk mengontrol mereka. Memang kita tujuannya baik, tapi bukan berarti yang kita lakukan itu sepenuhnya bisa mengontrol siswa kita. Dengan cara ya tadi, kalau ada kesalahan dihukum atau dibentak, itu tidak tepat. Nah, jadi kita berharap budaya positif yang kita bangun di sekolah ini adalah salah satunya adalah tidak melaksanakan hukuman atau tidak melakukan hukuman terhadap siswa. Bukan berarti tidak menghukum,
tapi adalah biarlah mereka yang menyadari apa yang sebaiknya mereka lakukan untuk mengatasi ketika mereka melakukan kesalahannya sendiri. Nah, ibu-ibu sekalian, di sini lebih dijelaskan bahwa ada untuk melakukan keyakinan, tentunya guru harus menempatkan posisi dalam posisi yang baik ya. Artinya saya teringat ketika di Loka Karya Sekolah Penggerak juga dipelajari tentang budaya positif, maka terjadi segitiga restitusi, ya, restitusi. Nah, jadi di dalam restitusi atau segitiga restitusi ada 3 kegiatan yang akan dilaksanakan ketika terjadi suatu kondisi atau permasalahan atau kasus, di mana di awal ketika terjadi keadaan yang tidak mengenakan atau menyenangkan atau kegiatan yang salah, maka yang dilakukan pertama kali adalah untuk menstabilkan emosi. Nah, menstabilkan emosinya terlebih dahulu. Nah, dengan menstabilkan emosi, mencari tahu ya kan, apa permasalahannya, ditenangkan dulu. Itu adalah upaya atau tindakan pemecahan masalah yang pertama. Jadi distabilkan dulu emosinya. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin untuk itu istilah yang digunakan adalah menstabilkan identitas ya. Kalau ini menstabilkan identitas kalau dalam segitiga restitusi, menstabilkan identitas itu di tahap yang pertama. Nah, selanjutnya adalah kita harus setelah itu adalah validasi tindakan. Ya, validasi tindakan. Yang kedua setelah dilakukan menstabilkan identitas adalah memvalidasi tindakan. Apa? Coba kita gali dulu apa penyebab ya anak tersebut melakukan atau siswa kita melakukan bentuk kesalahan yang dia buat. Ya, kita tidak serta-merta langsung kalau yang tadi kita bilang kita jangan sampai menghukum, tapi ya langsung sebelum hal itu terjadi, ya tadi kita menstabilkan identitas, ya kan, kemudian memvalidasi apa yang terjadi, digali sehingga mereka bisa meluapkan, memberitahu kepada kita, mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan perasaannya, pikirannya. Sebenarnya mereka melakukan itu adalah dasarnya apa? Ataukah sengaja, tidak sengaja, atau malah hal itu adalah hanya sekedar ungkapan untuk mencari perhatian seperti itu. Jadi kita mencari tahu lagi, memvalidasi lagi. Nah, yang terakhir adalah untuk menaikkan keyakinan. Jadi apabila terjadi, maka solusinya apa? Solusinya adalah kita gali mereka bisa yang memberikan solusinya. Kalau seandainya terjadi lagi, apa yang kamu lakukan? Jadi janjinya apa? Nah, jadi kita sekali lagi dalam budaya positif itu mindset kita berubah dari paradigma kita yang mengontrol adalah membangun, menjembatani mereka untuk lebih menyadari kesalahannya. Namun di sekolah budaya positif kan tidak hanya berhubungan dengan kesalahan-kesalahan. Budaya positif tentunya sangat luas cakupannya, ya, bisa dengan menegakkan peraturan, tata tertib, mungkin dengan budaya-budaya yang positif seperti dengan kegiatan-kegiatan upaya kebersihan di kelas, menghormati teman-teman, membangun kebinekaan. Itu adalah budaya-budaya positif yang lain selain tentunya adalah kita membahas tentang kesalahan. Jadi tidak skupnya kecil, budaya positif tidak hanya untuk menjelaskan tentang budaya positif untuk kesalahan, tidak ya, tidak. Jadi budaya positif lebih cenderung kepada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah di sini yang telah berjalan di sekolah kita, budaya positif sudah banyak berjalan. Namun ada beberapa yang perlu kita menjadi catatan seperti budaya positif di kelas. Nah, budaya positif kan nanti ada di sekolah, ada di kelas. Jadi lingkup yang lebih kecil nanti mungkin dijelaskan oleh CGP, ya kan, melalui pemaparannya di kelas itu seperti apa, gitu, sehingga budaya positif. Mungkin yang paling gampang adalah mungkin dalam bentuk membuat keyakinan kelas. Nah, salah satu adalah bentuknya membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas adalah kesepakatan bersama atas apa-apa yang dilakukan ya oleh siswa dan apa konsekuensinya yang mereka pilih dan apa cara untuk menyelesaikannya. Itu adalah dengan membuat keyakinan kelas. Jadi kawan-kawan sekalian, di sini kita berkumpul, geluduk bukan sembarang geluduk
ya kan, bertanda akan hujan. Duduk bukan sembarang duduk, tapi kita duduk di sini untuk mendengarkan pengibasan. Ya. Kok bisa saya ya, jadi memang kita duduk di sini bukan untuk sekedar duduk bersama, ya kan, bukan cuma untuk duduk mendengarkan, tapi apa yang nanti disampaikan oleh CGP, besar harapan kita, saya selaku kepala sekolah, besar harapan saya kawan-kawan sekalian, guru-guru di sini juga mempraktekkan, ya kan, hasil imbasan, hasil penyampaian yang imbasan, namanya imbasan, hasil imbasan dari CGP untuk bisa lebih mempercepat atau ya membuat keberhasilan dalam penerapan budaya positif di sekolah ini lebih maksimal. Ya. Jadi kawan-kawan yang lain, ya, guru-guru kelas yang lain melalui kegiatan yang positif ini, sekali lagi besar harapan saya kawan-kawan bisa juga mempraktekkan pengimbasan apa itu yang kali ini adalah materinya tentang budaya positif. Nah, jadi sekali lagi kita nanti mengikuti dengan baik apa yang disampaikan oleh CGP yang hari ini memaparkan, dan mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga saja ilmu yang nanti disampaikan oleh CGP bisa kita terima bersama, bisa kita praktekkan. Intinya adalah untuk upaya kemajuan dan keberhasilan pendidikan di sekolah kita, terutama adalah tentang perilakunya. Karena budaya positif muaranya adalah perilaku, di mana perilaku berhubungan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekali lagi, baik, mungkin itu ya. Mungkin saya tidak akan berpanjang lagi karena memang sesi penyampaian akan nanti disampaikan oleh CGP. Jadi sekali lagi, tolong bisa sama-sama kita dengarkan, kita bisa ikuti, kita praktekkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Mungkin itu saja. Mohon maaf dari saya apabila kiranya nanti dalam kegiatan ini mungkin ada yang kurang pas, karena memang beginilah keadaannya sekolah kita. Tapi sama-sama saya yakin dan percaya kita semua yang hadir di sini, ya, kita yang hadir semua di sini sama-sama berniat untuk meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kemampuan kita, kualitas kerja kita, supaya apa? Muaranya adalah agar siswa-siswa, ya, peserta didik kita, ya, terutama murid-murid kita yang kita bawa, kita ajar di kelas, itu bisa lebih baik lagi, dan kiranya adalah mereka untuk kegiatan hari-harinya, perilaku sehari-harinya bisa lebih baik lagi. Itu saja. Kalau saya nggak perlu sesi tanya jawab, ya kan, karena saya hanya menyampaikan kata sambutan saja. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Nanti kita akan lanjutkan lagi di sesi penutup. Kalau ada nanti diskusi, boleh juga kita perkembangkan lagi di sesi diskusi. Kita boleh bertanya jawab, karena sifatnya adalah pengimbasan. Apa yang disampaikan jelas, terang, benderang kita terima. Kalau yang kurang paham, bolehlah kita tanya ya kepada calon guru penggerak ini supaya lebih paham lagi. Mungkin itu saja. Itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada Bapak Kepala Sekolah saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian, seru sekali ya kata pengantar yang disampaikan oleh Bapak kita. Ya, semuanya kita kasih plus. Jadi saya juga mewakili teman-teman CGP Angkatan 11 mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saran, motivasi dan dukungan kepada teman-teman kita yang dalam kegiatan pendidikan CGP ini. Semoga apa yang akan dilaksanakannya menjadi berkah di kemudian hari. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah menyampaikan panjang lebar ya kata-kata pengantar, baik itu saran, motivasi, dan bukan hanya itu, dan juga Bapak juga sudah menyampaikan kata pengantar materi kita, yaitu tentang pengimbasan budaya positif di sekolah kita nih. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki acara inti kita, yaitu sosialisasi pengimbasan budaya positif di sekolah kita, yaitu SD Negeri 024776
yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 kita, yaitu Bu Nina Junisa. Kepada Bu Nina, saya persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir pada hari ini, di mana di sini saya selaku CGP melakukan pengimbasan kepada Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Surya Gunawan SPDMM, dan seluruh ibu-ibu SDN 024776 Kota Binjai. Baiklah Bapak Ibu, biar makin semangat di sini, marilah kita coba berdiri dulu Bapak Ibu. Ada SD sedikit Bapak Ibu. Kita agak goyang-goyang dikit ya Ibu-Ibu. Bersih tenggorokan data, bila dan baterai. Kamu butuh fix formula apa? Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersih, pilek, batuk tidak berdarah. Fix formula 4 gejala, lega. Ya, ikuti Bapak Ibu. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya
memaparkan sedikit apa yang sudah saya dapatkan selama pendidikan saya di CGP ini. Di sini saya berdiri bukan maksud menggurui atau mengajari, namun hanya sedikit berbagi terkait budaya positif. Nah, di sini saya mencoba menyebarkan pemahaman dan juga penerapan pengalaman budaya positif. Baiklah Bapak Ibu, di dalam pembahasan konsep budaya positif ada hal-hal yang tertuang di mana adanya perubahan paradigma baru, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai dari kebajikan, kebutuhan dasar kita sebagai manusia, dan juga motivasi perilaku manusia dan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, dan ada juga keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan budaya positif, saya akan menyinggung sedikit mengenai filosofi Kiai Hajar Dewantara, di mana Kiai Hajar Dewantara ini adalah salah satu tokoh, ya Bapak Ibu, tokoh di mana pandangan kita menuju pendidikan. Menurut Kiai Hajar Dewantara, filosofi pendidikan itu menyadarkan bahwa kita seorang pendidik bukan hanya memberikan materi pelajaran saja, namun kita tidak boleh hanya fokus pada ketuntasan penilaian, tapi kita itu sebagai guru harus pandai untuk menuntut dan juga mendidik dan juga memberi teladan yang baik kepada peserta didik. Jadi kita tidak hanya menyuruh anak untuk menjadi baik, tapi kita sebagai guru, sebagai contoh harus bisa menjadi suri tauladan yang baik kepada peserta didik kita. Nah, di mana ada tiga hal yang dikemukakan oleh Kiai Hajar Dewantara. Ada ingat sasung tuladan, di mana dia mengatakan sebagai guru atau pendidik kita harus bisa menjadi teladan untuk semua peserta didik. Kemudian ingmadia mangun karsa, yaitu pendidik mampu menciptakan ide bagi peserta didik. Dan yang terakhir Tut Wuri Handayani, pendidik harus mampu memberikan motivasi dan arahan untuk peserta didik. Nah, dari tiga semboyan tersebut, hal ini berkaitan ya Bapak Ibu kepada budaya positif. Nah, di mana kita harus menanamkan hal-hal positif kepada peserta didik. Karena kan Kiai Hajar Dewantara juga mengatakan bahwasanya pendidikan itu adalah harus berpusat kepada murid. Muridlah menjadi fokus utama kita di dalam pembelajaran. Bukan berkas atau bukan apa, tapi tujuan utama kita adalah murid, Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu apa sih budaya positif itu? Coba, ada nggak Bapak Ibu yang bersedia mengemukakan apa sih budaya positif yang Bapak Ibu ketahui lah secara garis besarnya? Ya, Bu Ida, silakan. Jadi budaya positif menurut saya itu adalah suatu kebiasaan atau pembiasaan yang sering kita lakukan sehingga menjadi hal yang terbiasa, yang tumbuh dari dalam diri kita sendiri, sehingga kita itu melakukan hal tersebut itu dengan penuh keikhlasan tanpa paksaan dari orang lain. Nah, itulah menurut saya budaya positif, di mana budaya positif itu banyak jenisnya, seperti membuang sampah pada tempatnya, berperilaku sopan dan santun, bertutur kata yang baik dan ramah terhadap semua orang, dan yang lain-lain. Itu saja Bu Ina. Tepuk tangan pada Bu Ida. Ya, benar ya. Jadi budaya positif itu adalah suatu kebiasaan ya Bapak Ibu. Suatu kebiasaan yang sebenarnya sudah biasa kita lakukan. Contohnya aja membuang sampah ya. Membuang sampah, kita sering tuh kan mengatakan pada murid buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Ya. Kemudian, apa pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi.
sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti yang sekarang ini ya, yang sering digaungkan ya, profil pelajar Pancasila, di mana kita menanamkan 6 nilai-nilai. Yang pertama itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Oke, nah lalu apa sih makna disiplin itu? Nah, disiplin sendiri itu diambil dari kata disiplina, artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa adanya imbalan, penghargaan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi di dalam disiplin positif ini adalah kesadaran diri dari murid itu tersendiri. Kita nggak boleh mengancam, kita nggak boleh memberi hukuman ataupun memberi imbalan. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi di dalam diri mereka sendiri dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, juga nyaman, supaya murid-murid tersebut berpikir, bertindak, dan juga bisa mandiri dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang dalam pelaksanaan disiplin positif yaitu adanya disiplin. Nah, biasanya kan disiplin itu selalu dikaitkan dengan kontrol ataupun menyuruh. Kontrol itu kan lebih ke menyuruh, menekan ataupun melihat, mengawasi, gitu kan Bapak Ibu. Nah, dalam ini kan kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke. Nah, jadi di dalam kata kontrol murid itu adanya miskonsepsi, di mana biasanya orang-orang menganggap bahwa guru hanya mengontrol murid saja. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Contohnya, biasanya kan sering tuh kan, kayak anak-anak salah, telat itu kan Bapak Ibu datang ke sekolah. Kemudian kita hanya tahu untuk mengkritiknya saja, tanpa kita tahu kenapa anak itu bisa telat, apa sih penyebabnya. Harusnya kita tahu, kita nggak boleh hanya menjudge anak itu saja. Oh, kamu telat setiap hari, udah kamu dihukum gitu. Nggak boleh gitu ya Bapak Ibu ya. Kita harus tahu penyebabnya apa. Kemudian ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, itu juga ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi sementara kita guru banyak kan miskonsepsi itu, kita orang dewasa kita lebih tinggi gitu posisinya dibandingkan murid. Jadi kita berhak gitu untuk mengatur anak itu, berhak untuk memaksa. Kamu nggak boleh gini, jangan boleh kayak gitu, nggak boleh gitu ya Bapak Ibu. Tapi kita lebih membimbing seperti filosofi dari Kiai Haji Dewantara tersebut. Kita nggak boleh hanya menuntut, tapi kita memaksa, tapi kita menuntut, mendidik anak itu menjadi lebih baik. Kita omongin baik-baik, bukan kita memaksa. Nah, ini dia perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Dimana seperti Bapak Ibu lihat ya Bapak Ibu. Nggak usah saya baca sampai habis ya Bapak Ibu. Lanjut aja. Nah, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari keanekaragaman suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai kebajikan kalau di profil pelajar Pancasila seperti kita ketahui ada beriman dan bertakwa, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, jadi nilai-nilai ini kan tidak terlepas dari
penerapan disiplin positif. Nah, nilai-nilai inilah yang kita anggap baik yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik kita. Nah, namun ada juga nilai-nilai lainnya yang bisa kita lihat seperti PYP. PYP itu adalah program primary years, di mana situ juga terdapat nilai-nilai kebajikan yang bisa dicontoh. Ada toleransi, rasa hormat. Nah, selain itu ada juga nilai keterampilan hidup, di mana dapat dipercaya, menjadi pendengar yang aktif dan tidak merendahkan orang lain. Nah, nilai-nilai ini bisa menjadi acuan kita untuk kita terapkan kepada anak murid kita di sekolah. Nah, jadi setiap manusia itu pastinya memiliki kebutuhan ya Bapak Ibu, sama kayak kita ya kan. Manusia kebutuhan mama ya kan Bapak Ibu, beli susu, beli jajan dan lainnya. Nah, begitu juga manusia juga adanya kebutuhan dasar. Nah, jadi kebutuhan dasar itu apa? Suatu yang kita lakukan atau untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita agar terpenuhi dengan baik. Nah, ini dia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama itu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup. Ini salah satu kebutuhan yang paling wajib kita penuhi. Dimana kita harus makan. Sebagai manusia kita juga memiliki punya pakaian. Kemudian tempat tinggal. Kemudian keamanan dan juga kesehatan. Nah, ini salah satu contoh kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, selain kita bertahan hidup, pastinya sebagai manusia kita juga membutuhkan kasih sayang ya kan Bapak Ibu. Rasa diterima, rasa diperlukan, berbagi, kerjasama. Nah, ini juga bisa kita terapkan di dalam kelas kita kan Bapak Ibu. Di mana anak-anak kan memang harus memiliki rasa diterima di dalam kelas itu. Dan itu harus adanya rasa kerjasama juga di dalam kelas. Tidak boleh adanya pembulian di dalam kelas. Nah, kemudian kebutuhan dasar ketiga yaitu penguasaan. Adanya harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, berprestasi dan diakui dan didengar. Dan kebutuhan yang keempat yaitu kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir itu kesenangan. Bermain, humor, dan juga adanya antusiasme. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, ini dia Ibu Bapak Ibu ya, motivasi ataupun dorongan-dorongan dari luar, mana kita untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Kemudian motivasi eksternal dan juga ada juga motivasi eksternal di mana yang berasal dari diri dia sendiri. Dia menganggap saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi anak-anak kita tanamkan untuk berpikir, kalau saya seperti ini, apa ya dampaknya? Bapak Ibu. Nah, inilah dia lingkaran dari disiplin positif, di mana pertama-tama kita, kalau dulu kan katanya peraturan kelas ya Bapak Ibu, sekarang kita lebih ke keyakinan kelas. Kemudian naik, kalau keyakinan kelas sudah ada diciptakan, maka terciptalah lingkungan positif. Nah, kalau lingkungan positif sudah tercipta, maka terciptalah disiplin positif di lingkungan sekolah. Nah, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Kenapa sih harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir seperti itu? Coba Bapak Ibu, ada yang tahu nggak? Kenapa sih harus keyakinan? Kenapa nggak peraturan aja? Selama ini kan peraturan aja ya kan? Nah, coba kita lihat, mengapa ada peraturan harus menggunakan helm? Coba Bapak Ibu. Kalau mengendarai kendaraan kan, kita harus pakai helm kan? Masih banyak nggak di jalanan orang nggak pakai helm? Masih. Nah, itu adalah salah satu peraturan. Kemudian, mengapa harus datang tepat waktu? Masih banyak nggak orang yang
di dalam pelatihan itu datangnya telat? Banyak kan Bapak Ibu? Iya, masih banyak nggak orang yang mengendarai kereta tapi nggak punya SIM? Banyak. Nah, itu adalah salah satu peraturan. Nah, iya, peraturan itu kan dibuat hanya dalam satu sisi saja. Nah, makanya sering terjadi peraturan itu dilanggar. Namun beda dengan keyakinan. Kayak keyakinan itu kan kesepakatan di dalam antara dua pihak. Antara pihak yang satu dengan yang satunya sepakat, mereka yakin mereka dengan apa yang sudah ditetapkan. Maka mereka akan menjalankan peraturan itu, akan menjalankan apa yang mereka yakini. Itu beda dengan peraturan. Kalau peraturan terpaksa biasanya. Harus kayak gini, males lah. Pasti kan kayak gitu kan kalau peraturan. Nah, beda dengan keyakinan. Keyakinan memang udah di dalam diri mereka sendiri, udah di hatinya gitu. Udah disepakati. Maka untuk melanggarnya itu hanya sedikit saja itunya, presentasinya. Beda dengan peraturan. Oke, ini dia Bapak Ibu bedanya. Kalau peraturan mengembalikan buku ke tempatnya. Namun keyakinan kelasnya itu nilai tanggung jawab. Jadi kalau udah ada nilai tanggung jawab, nggak perlu ada kata-kata harus nggak perlu lagi gurunya bilang siap baca buku, kembalikan ya bukunya ke tempatnya. Nah, tapi kalau udah ada keyakinan dalam hatinya itu, ada tanggung jawab itu, maka dia udah sadar sendiri. Oh, keyakinanku seperti ini. Ketika aku membaca, aku akan mengembalikan buku itu ke tempatnya. Nah, begitu juga dengan peraturan dilarang mengganggu orang lain. Nah, keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Nah, kan dia sudah yakin, oh aku harus menghormati orang lain, maka dia tidak akan mengganggu orang lain. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat tuh ada contohnya, ada 8. Oke, kita lanjut aja ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada tindakan guru. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ayo, ataupun ada juga kadang tuh di dalam disuruh gurunya, saya tidak akan lupa mengerjakan. Ayo, siapa yang guru yang pernah menerapkan itu? Ada nggak di sini? Iya, saya sendiri juga pernah Bapak. Ya, itu salah satu contoh hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan. Kalau terlambat hari datang ke sekolah, itu juga suatu hukuman ya. Nah, contoh konsekuensi langsung ya Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, itu adalah konsekuensi. Nah, ataupun akibat dari ketika mereka melakukan pelanggaran. Itulah dia konsekuensinya. Kalau dicoret-coret, berarti harus mengganti. Nah, kemudian konsekuensi lagi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, pasti ini sering terjadi ya Bapak Ibu di kelas ya. Ketika ada kawannya bawa minum, rupanya tersenggol kawannya, jatuhlah minumnya. Nah, pasti kawan yang menyenggol itu konsekuensinya apa? Yang membantulah untuk membersihkan meja. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, contohnya, kalau hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya gini, kalau misalnya gak ngerjakan PR, tulis berapa halaman. Nah, itu kan pasti kan hal yang menyakitkan bagi anak. Aku harus nulis ini, capek lah, tanganku ini nulis sampai berapa lembar gitu kan. Tapi kalau namanya konsekuensi, karena udah disepakati, udah diyakini, maka ya udah tahu dia kan apa dia konsekuensi, apa dia dampaknya kalau dia melakukan sesuatu tindakan yang buruk. Nah, jadi dia udah tahu sesuatu yang harus terjadi. Nah, kemudian juga kalau hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Nah, contohnya saja kayak datang tepat waktu. Gara-gara dia dimarah-marahi gurunya, dihukum sama gurunya, datang terlambat. Jadi dia benci. Apa ibu ini marah-marah? Pasti ada kan anak-anak kayak gitu kan Bapak Ibu. Nah, tapi kalau dia udah ada keyakinan di dalam dirinya, dia nggak membenci lagi, tapi dia udah tahu, oh, aku telat
harusnya aku kayak gini, nggak boleh lah aku telat, cepat aku datang ke sekolah. Nah, seperti itulah dia. Karena dia udah yakin dia, maka dia nggak merasa membenci lagi, nggak merasa terpaksa ya Bapak Ibu. Jadi dia udah ikhlas. Oh, kalau aku seperti ini, konsekuensinya seperti ini. Gitu. Nah, sebagai seorang guru, kita juga memiliki 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Kemudian teman. Kemudian posisi ketiga itu sebagai pemantau. Dan yang terakhir itu sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, biasanya kalau guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk ataupun menyindir. Kalau pembuat orang merasa bersalah, biasanya nama, kemudian mengatakan, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Itu biasanya. Seharusnya atau ibu kecewa dengan kamu, kenapa kamu seperti ini? Nah, itu contoh kalau kita sebagai guru tuh posisinya sebagai pembuat orang agar anak itu merasa bersalah, Bapak Ibu ya. Kemudian kalau sebagai teman, kita dapat membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Oh, jangan seperti itu ya nak ya. Nah, seharusnya seperti ini. Kemudian kalau sebagai pemantau, guru tersebut menghitung atau mengukur. Kemudian sebagai manajer, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian sebagai penghukum, biasanya kalau guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasain ya. Atau nanti ibu hukum kamu ya. Itu kalau posisi kita guru sebagai penghukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, kamu seharusnya atau kamu sudah tahu kesalahan kamu apa. Atau ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres, kenapa kamu terus berbuat seperti itu nak? Biasanya membuat anak tersebut merasa bersalah ya Bapak Ibu. Kemudian kalau posisi kita sebagai teman, biasanya berkata gini, ayolah, aku kan ada ibu, nanti ibu dimulai pas sekolah nak. Itu sebagai teman ya nak ya, Bapak Ibu. Atau masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu kan udah ngajarin kamu, nggak boleh ngelakuin kayak gini, jangan ya. Nah itu biasanya sebagai posisi kita sebagai teman. Kalau pemantau kayak mana? Ya, kita langsung nanya nih, kamu seperti ini. Tahu nggak apa peraturannya? Seharusnya seperti apa peraturan kita di sekolah ini nak? Nah itu sebagai pemantau. Nah kalau sebagai manajer bagaimana? Kita tanya sebagai guru, apa yang kita yakini? Nah apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi tidak hanya bertanya atau tidak hanya menghukum saja, tapi kita tanya solusinya apa dari kesalahan dia itu. Nah itulah kalau posisi kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Nah, jadi sebenarnya kalau biasanya ya Bapak Ibu yang sudah saya pelajari, dari kelima posisi tadi, penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, sebaiknya sebagai seorang guru sih kita tuh berposisi sebagai manajer ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak menjudge, tidak hanya bertanya, tidak hanya membuat anak itu merasa bersalah, tapi kita juga harus mampu membuat anak itu membuat anak itu berpikir bagaimana solusi yang harus diambil anak itu untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya tahu, tidak hanya menghukum, tapi juga harus anak itu tahu solusinya apa dari permasalahan dia. Oke, nah di sini saya ada tabel pernyataan-pernyataan. Nah, kira-kira dari pernyataan-pernyataan ini kayak saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira itu posisi apa ya dari kelima tadi? Coba sini Bapak Ibu bisa tulis di stick note.
saya kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang keenam, kamu selalu yang paling terakhir ya. Ibu, silakan ditempel di sini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah bersedia menjawab dari tabel ini. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Oke, ada yang jawab sebagai teman, kemudian hukuman, kemudian pembuat rasa bersalah. Coba langsung aja kita lihat ya Bapak Ibu jawabannya. Iya, yang pertama itu saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu biasanya posisi kontranya membuat merasa bersalah. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, yang kedua itu posisinya adalah penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Nah, ini biasanya ya benar. Oh, ada yang salah satu sebagai teman. Nah, yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu jawabannya pemantau. Ya, ada juga yang jawab manajer. Oke, yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ditanya solusinya ya kan Bapak Ibu. Manajer. Iya, ada juga yang jawab pemantau. Oke, pertanyaan terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Nah, itu penghukum. Iya, Bapak Ibu, mantap. Gak ada yang betul. Iya, itu dia Bapak Ibu ya. Nah, jadi setiap apa kesalahan-kesalahan maupun masalah-masalah yang ada di kelas, nah kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Pasti udah sering dengar ya Bapak Ibu ya, beberapa kali kita berbahas mengenai segitiga restitusi. Nah, dari segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, lalu apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, kemudian sehingga mereka bisa kembali pada pokok mereka
Institusi juga merupakan proses kolaboratif yang menghadirkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan juga membantu murid tersebut berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi lebih baik dan lebih mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang dengan baik. Nah, ciri-ciri restitusi itu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak Ibu, tapi mereka belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Nah, kemudian dari kesalahan-kesalahan tersebut yang mereka buat, mereka bisa memperbaiki hubungan dengan yang mereka buat kesalahannya ataupun dengan teman yang bermasalah dengan mereka. Kemudian dalam restitusi itu adanya tawaran. Kamu mau seperti ini? Kita tanyakan, mau kamu seperti apa nak? Menawarkan hal-hal solusi apa yang mereka inginkan. Jadi kita tidak memaksa ya Bapak Ibu. Nah kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri dia. Apa yang udah kamu lakukan, kamu tahu kesalahan kamu. Di situ kita gali. Dia sadar nggak dengan kesalahan dia? Apa sih yang dia lakukan itu salah apa tidak? Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar, yang mendasari tindakan yang mereka lakukan. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Kemudian restitusi fokus pada solusinya, bukan dari kesalahan apa yang dia buat, tapi solusinya seperti apa hingga menjadi kondisinya menjadi lebih baik. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada lingkungannya, pada kelompoknya. Nah, di tahap pertama ya Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Nah, pada tahapan ini adalah tahap pertama yang dapat kita lakukan dari restitusi. Di sini kita mengubah identitas anak dari yang merasa gagal, dari yang melakukan kesalahan, menjadi dia tidak melakukan kesalahan lagi. Anak yang tadi melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan membuat dia menjadi posisi gagal. Jadi di sini posisi itu nggak boleh mengkritik ya Bapak Ibu. Kita tanya, kita tahu dulu kenapa dia kayak gitu, apa dia berbuat salah, apa dia. Kemudian kenapa dia berbuat seperti itu? Kita tanya ya. Jadi kita jangan langsung menjudge dia, jangan langsung mengkritik kesalahan dia. Kemudian di tahap yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut Terkoto, semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki tujuan ya Bapak Ibu. Jadi apalagi anak-anak dia nggak tahu aku kayak gini, yang penting aku puas gitu kan. Tapi dia nggak tahu itu baik apa enggak sih untuk dia. Kadang kan ngejek-ngejek mamanya, dia nggak tahu anak kawannya itu sakit hati. Yang penting tujuannya tuh, yang penting dia puas ya kan, yang penting dia senang gitu. Ya itulah dia memiliki tujuan itu, walaupun tujuannya itu tidak baik. Nah, jadi seorang guru harus memahami teori kontrol yang pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir yang proaktif, yang mengenali tujuan dari tindakannya. Ya walaupun tujuan dari tindakannya itu salah, ya kita harus menyadarkan anak tersebut. Ya, seperti itu ya nak. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi ketika identitas telah tercapai angka 1 dan tindakan aku yang salah telah divalidasi di angka 2 tadi ya Bapak Ibu. Nah, jadi anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, jadi kita tanya keyakinan apa yang udah dia langgar. Nah, disinilah menanyakan keyakinan. Di sini juga tahap ini juga kita tanya solusi dari permasalahan dia itu apa. Jadi kamu mau seperti apa nak? Kedepannya seperti apa? Nah, jadi tahap terakhir ini ya Bapak Ibu kita tanya apa yang dia inginkan, apa yang dia yakini. Nah, pada tahap ini biasanya sebagai guru apa yang biasa kita katakan atau kita lakukan. Nah, kita bisa mengatakan sama itu berbuat salah itu hal yang manusiawi ya kan ya. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kita juga memberikan pandangan sama dia. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, jadi di sini walaupun dia mengaku benar, walaupun dia mengaku salah, tapi kita harus tanya dulu sama anak itu seperti apa. Tanya dua sisi ya Bapak Ibu, sisi dari yang berbuat dan sisi korbannya. Dan juga kita bilang, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, jadi kalau dia udah merasa bersalah, kita nggak boleh langsung ngapain dia salah, tapi kita harus bangun motivasi dia ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di tahap kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita bisa ngomong sama anak murid ketika ada masalah. Kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi kita kasih pandangan. Oh, memang aku salah, tapi apa yang aku lakukan itu bisa menjadi lebih baik, bisa aku ubah. Kemudian kita juga bisa tanya di tahap kedua ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Nah, di tahapan validasi tindakan salah inilah kita bisa tanyakan alasan dia, kenapa dia kayak gitu. Supaya dia berantem, kenapa kamu berantem sama dia? Nah, ini anak ya, ini ya Bapak Ibu kita bisa terapkan. Kemudian yang juga kita bisa tanya, apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok lagi? Tanya sama dia. Kemudian tahap terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita bisa tanya sama anak kalau ada masalah. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Atau nilai apa yang udah kita sepakati, nak? Tahu nggak? Nilainya kan kita udah kayak gini kan, udah melaksanakan yang udah buat keyakinan kelas kan. Kamu tahu nggak keyakinan mana yang kamu langgar? Nah, itu bisa kita tanyakan sama dia. Atau kamu mau jadi anak yang seperti apa, nak? Jadi apa yang kamu rasakan ketika kamu tadi berantem sama dia? Nah, kita di sini tahap ini ya, Bapak Ibu, kita bisa nanyakan sama mereka. Kemudian jadi setelah ini bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itu juga bisa kita tanyakan sama anak di tahap menanyakan keyakinan ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya ada contoh kasus mengenai segitiga restitusi. Posisinya saya lagi menjelaskan setelah masuk jam istirahat ya Bapak Ibu. Ternyata ada murid yang telat dia masuk ke dalam kelas.
menerapkan 3 tahapan tadi ya Bapak Ibu. Stabilkan identitas, validasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Oke. Nah, jadi itu tadi ya Bapak Ibu penjelasan saya mengenai budaya positif. Di mana di dalam budaya positif itu memang sangat penting kita terapkan di dalam pendidikan kita sebagai seorang guru ya Bapak Ibu. Mengingat tadi sebagai manusia kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar. Adanya rasa kasih sayang, kemudian rasa bertahan hidup, dan seperti itu. Ya mungkin itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kira-kira ada nggak yang ingin ditanyakan Bapak Ibu atau yang kurang dimengerti mengenai budaya positif ini Bapak Ibu? Nah, baiklah. Mungkin sampai sini saja. Jika terdapat salah perkataan saya yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu atau ada hal yang menyinggung, saya mohon maaf. Ya, kemudian saya akhiri dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Ya baik Bapak Ibu, coba kita beri aplaus dulu untuk semuanya. Baik Bu Nina, terima kasih telah memberikan paparannya tentang budaya positif. Ya, dengan berakhirnya paparan dari Bu Nina tadi, maka sampailah kita di penghujung acara, yaitu acara yang terakhir, yaitu penutup. Nah, jadi Bapak Ibu di sini saya ingin menekankan kembali bahwasanya saya sikapi dari apa yang telah disampaikan Bu Nina tadi. Untuk menerapkan budaya positif, hendaknya kita sebagai guru menempatkan diri kita ini di posisi yang paling ideal, yaitu posisi kontrol kita, yaitu sebagai seorang manajer. Di mana di dalam sikap kita sebagai manajer itu kita hendaknya juga menerapkan ya segitiga restitusi. Jadi kita sebagai guru tidak harus memberikan hukuman kepada anak didik kita untuk supaya dapat menerapkan budaya positif. Dengan memberikan atau menerapkan segitiga restitusi, kita dapat mengembalikan peserta didik kita kepada kelompoknya dengan merasa dirinya itu lega, tenang, dan nyaman. Nah, jadi di posisi segitiga restitusi ini terdapat 3, yaitu yang pertama yaitu menstabilkan identitas, dan yang kedua validasi tindakan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas inilah yang penting sekali kita tekankan kepada anak didik kita supaya mereka mendapatkan solusi dari segala permasalahannya. Baik Bapak Ibu, sebagai kata penutup dari saya akan memberikan sedikit pantun, yaitu buah nenas, buah ceri. Paling enak dimakan dengan rasanya enak sekali. Jadi baik Bapak Ibu, sampai di sini acara kita hari ini. Semoga ya kan membawa berkah di kemudian hari. Saya tutup dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum